Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran perpajakan 1. Pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran e-learning yang ke-9, saya akan membahas pajak penghasilan pasal 21 bagian yang keempat. Dalam pembelajaran ini akan dibahas PPh pasal 21 pegawai wanita dan suaminya tidak berpenghasilan. PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima uang rapel atau bonus. PPh pasal 21 atas pegawai baru yang mulai bekerja pada tahun berjalan. Dan PPh pasal 21 bukan pegawai yang menerima imbalan tidak berkesinambungan. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Skema penghitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Yang pertama, menghitung penghasilan bruto. Yang kedua, menghitung pengurangan-pengurangan. Yang ketiga, menghitung penghasilan neto. Yang keempat, menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kelima, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Dan yang keenam, menghitung PPh pasal 21 yang terutang. Baiklah, untuk itu kita berikan beberapa ilustrasi. Yang pertama, Eni, seorang karyawati yang berstatus kawin tidak punya anak, bekerja di PT CCC dengan gaji 10 juta rupiah per bulan. Eni membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp150.000. Menurut keterangan resmi bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan. Penghitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Pertama, kita masukkan gaji sebulan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian kita hitung pengurangan-pengurangan. Yang pertama, biaya jabatan 5% kali gaji sama dengan 5% kali 10 juta sama dengan Rp500.000. Yang kedua, iuran pensiun Rp150.000. Kemudian kita jumlahkan menjadi Rp650.000. Selanjutnya menghitung penghasilan neto sebulan, yakni gaji 10 juta dikurangi dengan pengurangan Rp650.000 sama dengan Rp9.350.000. Penghasilan neto sebulan tersebut disetahunkan berarti dikalikan 12 sama dengan Rp112.200.000. Kemudian kita menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk Eni, status kawin tidak punya anak berarti K0. Ketentuannya untuk PTKP-nya adalah untuk diri wajib pajak sendiri 54 juta rupiah. Kemudian tambahan wajib pajak yang kawin 4.500.000 rupiah. Karena suami Eni tidak berpenghasilan. Kemudian kita menghitung penghasilan kena pajak atau PKP, yakni penghasilan neto setahun Rp112.200.000 dikurangi dengan PTKP Rp58.500.000 sama dengan Rp53.700.000. Kemudian kita menghitung pajak penghasilan pasal 21 terutang. PKP-nya adalah Rp53.700.000, maka kita pecah jadi beberapa. Yang pertama, yang Rp50 juta dikenai 5%. Sehingga 5% kali Rp50 juta sama dengan Rp2.500.000. Kemudian sisanya, yakni Rp3.700.000 dikalikan 15% sama dengan Rp555.000. Jumlah PPh pasal 21 terutang
Rp3.055.000. Kemudian PPh pasal 21 sebulan sama dengan PPh terutang setahun, yakni Rp3.055.000 dibagi 12 sama dengan Rp254.583. Ilustrasi yang kedua, Edi yang bekerja di universitas mendapatkan gaji per bulan Rp6.500.000 dan iuran pensiun yang dibayar sendiri sebesar Rp150.000. Edi sudah kawin tetapi tidak punya anak. Pada bulan Juni 2016, gaji pokoknya naik menjadi Rp7.500.000 sebulan, yang berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan kenaikan gaji yang berlaku surut, maka Edi menerima rapel sebesar Rp5 juta. Dengan demikian, PPh pasal 21 atas uang rapel dihitung sebagai berikut. Penghitungan PPh pasal 21 atas uang rapel. Yang pertama, penghitungan PPh pasal 21 sebelum kenaikan gaji. Yang kedua, penghitungan PPh pasal 21 setelah kenaikan gaji. Dan yang ketiga, penghitungan PPh pasal 21 atas rapel. Penghitungan PPh pasal 21 atas uang rapel yang A. Penghitungan PPh pasal 21 sebelum kenaikan gaji. Kita masukkan gaji sebulan sebelum kenaikan Rp6.500.000. Kemudian pengurangan-pengurangannya antara lain, pertama, biaya jabatan 5% kali gaji, yakni 5% kali Rp6.500.000 sama dengan Rp325.000. Yang kedua, iuran pensiun sebesar Rp150.000. Kemudian kita jumlahkan pengurangan tersebut menjadi Rp475.000. Selanjutnya kita menghitung penghasilan neto sebulan, yakni gaji Rp6.500.000 dikurangi dengan pengurangan Rp475.000 sama dengan Rp6.025.000. Kemudian penghasilan neto sebulan tersebut kita kalikan 12 disetahunkan sama dengan Rp72.300.000. Kemudian kita menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk Edi, sudah kawin tidak punya anak berarti K0. Ketentuannya adalah K0 yang pertama untuk diri wajib pajak sebesar Rp54 juta. Kemudian tambahan wajib pajak yang kawin Rp4.500.000. Kita jumlahkan PTKP-nya menjadi Rp58.500.000. Kemudian kita menghitung penghasilan kena pajak atau PKP, yakni penghasilan neto setahun Rp72.300.000 dikurangi dengan PTKP Rp58.500.000 menjadi Rp13.800.000. Setelah itu, kita hitung PPh pasal 21 terutang. Karena PKP-nya Rp13.800.000, berarti PPh pasal 21 terutang dikalikan dengan 5%, sama dengan Rp690.000. Sehingga PPh pasal 21 sebulan, yakni Rp690.000 dibagi 12 sama dengan Rp57.500. Kemudian yang kedua, penghitungan PPh pasal 21 setelah kenaikan gaji. Kita masukkan gaji sebulan setelah kenaikan, yakni Rp7.500.000. Kemudian pengurangan-pengurangannya antara lain, yang pertama biaya jabatan 5% dikalikan gaji
yakni 5% kali Rp7.500.000 sama dengan Rp375.000. Yang kedua, iuran pensiun sebesar Rp150.000. Kemudian dijumlah menjadi Rp525.000. Selanjutnya kita menghitung penghasilan neto sebulan, yakni gaji sebulan Rp7.500.000 dikurangi dengan pengurangan Rp525.000 sama dengan Rp6.975.000. Penghasilan neto sebulan tersebut kemudian disetahunkan dikalikan 12 sama dengan Rp83.700.000. Kemudian kita menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk Edi sudah kawin tidak punya anak berarti K0. Ketentuannya untuk K0 adalah untuk diri wajib pajak sendiri Rp54 juta, kemudian tambahan wajib pajak kawin Rp4.500.000, sehingga total PTKP-nya Rp58.500.000. Sehingga penghasilan kena pajak atau PKP-nya sama dengan Rp83.700.000 dikurangi dengan PTKP Rp58.500.000 sama dengan Rp25.200.000. Kemudian PPh pasal 21 terutang kita hitung dari PKP Rp25.200.000 dikalikan dengan tarif 5% sama dengan Rp1.260.000. Sehingga PPh pasal 21 sebulan sama dengan Rp1.260.000 dibagi 12 sama dengan Rp105.000. Kemudian yang ketiga, menghitung PPh pasal 21 atas rapel. Kita hitung untuk PPh pasal 21 yang seharusnya bulan Januari sampai dengan Mei 2016 sama dengan 5 bulan dikalikan Rp105.000 sama dengan Rp525.000. Sedangkan PPh pasal 21 yang sudah dipotong bulan Januari sampai Mei 2016, 5 bulan kali Rp57.500 sama dengan Rp287.500. Sehingga PPh pasal 21 atas uang rapel sama dengan Rp237.500. Ilustrasi yang ketiga, Elang bekerja di PT DD menerima gaji Rp5.500.000 per bulan. Elang belum kawin. Pada bulan Juli 2016 menerima bonus dari perusahaannya sebesar Rp16.500.000. Iuran pensiun yang dibayarnya setiap bulan ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp100.000. Dengan demikian, PPh pasal 21 atas bonus dihitung sebagai berikut. Penghitungan PPh pasal 21 atas uang bonus. Yang pertama, penghitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Yang kedua, penghitungan PPh pasal 21 atas gaji setahun. Yang ketiga, penghitungan PPh pasal 21 atas bonus. Baiklah, yang pertama, penghitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Kita masukkan untuk penghasilan brutonya, yakni gaji setahun sama dengan 12 bulan kali gaji 1 bulan Rp5.500.000 sama dengan Rp66 juta. Kemudian bonus Rp16.500.000 dijumlahkan menjadi Rp82.500.000. Itu merupakan penghasilan bruto setahun. Kemudian pengurangan-pengurangannya antara lain, pertama biaya jabatan 5% dikalikan penghasilan bruto, yakni 5% dikalikan Rp82.500.000 sama dengan
Rp4.125.000. Kemudian iuran pensiun Rp100.000 per bulan dikalikan 12 sama dengan Rp1.200.000. Sehingga dijumlah menjadi Rp5.325.000. Kemudian menghitung penghasilan neto setahun sama dengan penghasilan bruto setahun Rp82.500.000 dikurangi dengan pengurangan-pengurangan Rp5.325.000 menjadi Rp77.175.000. Selanjutnya, menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk elang belum kawin sehingga TK 0. Kemudian TK 0 menurut ketentuannya adalah untuk diri wajib pajak sendiri sebesar Rp54 juta. Kemudian menghitung penghasilan kena pajak atau PKP, yakni penghasilan neto setahun Rp77.175.000 dikurangi dengan PTKP Rp54 juta sama dengan Rp23.175.000. Ini penghasilan kena pajak. Selanjutnya menghitung PPh pasal 21 terutang. Karena PKP-nya Rp23.175.000 di bawah Rp50 juta, maka dikalikan dengan 5%. Sehingga menjadi Rp1.158.750. Itu merupakan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Selanjutnya yang kedua, penghitungan PPh pasal 21 atas gaji setahun. Kita masukkan gaji setahun, yakni Rp5.500.000 dikalikan 12 bulan sama dengan Rp66 juta. Kemudian pengurangan-pengurangan, yakni yang pertama biaya jabatan 5% kali gaji setahun sama dengan Rp3.300.000. Sedangkan iuran pensiun 12 bulan dikalikan Rp100.000 sama dengan Rp1.200.000. Total pengurangannya adalah Rp4.500.000. Kemudian menghitung penghasilan neto setahun sama dengan gaji setahun Rp66 juta dikurangi pengurangan Rp4.500.000 sama dengan Rp61.500.000. Kemudian menghitung penghasilan tidak kena pajak PTKP. Elang belum kawin berarti TK 0 sehingga PTKP-nya adalah untuk diri wajib pajak sendiri Rp54 juta. Kemudian menghitung penghasilan kena pajak atau PKP, yakni penghasilan neto setahun Rp61.500.000 dikurangi PTKP Rp54 juta sama dengan Rp7.500.000. Itu merupakan penghasilan kena pajak. Sehingga PPh terutang pasal 21 sebesar 5% dikalikan Rp7.500.000 sama dengan Rp375.000. Kemudian yang C, menghitung PPh pasal 21 atas bonus. Yang pertama, PPh pasal 21 atas gaji dan bonus yang sudah kita hitung di atas besarnya Rp1.158.750. Kemudian PPh pasal 21 atas gaji yang sudah dihitung di atas sebesar Rp375.000 sehingga PPh pasal 21 uang rapel sama dengan Rp783.750. Ilustrasi yang keempat, Ferry bekerja di PT Bayu sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2016. Ferry sudah kawin, tidak punya anak. Gaji yang diterima Rp16 juta per bulan. Dan membayar iuran pensiun yang dibayarnya setiap bulan
ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp200.000. Dengan demikian, PPh pasal 21 atas gaji dihitung sebagai berikut. Penghitungan PPh pasal 21 atas gaji. Pertama, kita masukkan gaji sebulan 16 juta rupiah. Kemudian pengurangan-pengurangan antara lain biaya jabatan 5% kali gaji 16 juta rupiah sama dengan Rp800.000. Tetapi maksimal yang diakui adalah Rp500.000. Yang kedua, iuran pensiun Rp200.000. Kemudian kita jumlahkan menjadi Rp700.000. Selanjutnya kita menghitung penghasilan neto sebulan sama dengan gaji sebulan dikurangi dengan pengurangan Rp700.000 sama dengan Rp15.300.000. Penghasilan neto sebulan tersebut kemudian disetahunkan dikalikan 4 sama dengan Rp61.200.000. Kenapa dikalikan 4? Karena Ferry mulai bekerja sejak 1 September 2016. Sehingga September sampai dengan Desember itu 4 bulan. Kemudian kita menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Ferry sudah kawin tidak punya anak, maka termasuk K0. Sehingga PTKP-nya adalah untuk diri wajib pajak sendiri Rp54 juta, kemudian tambahan wajib pajak kawin Rp4.500.000. Jumlah PTKP Rp58.500.000. Selanjutnya menghitung penghasilan kena pajak atau PKP, yakni penghasilan neto setahun Rp61.200.000 dikurangi dengan PTKP Rp58.500.000 sama dengan Rp2.700.000. Kemudian PPh pasal 21 terutang kita hitung dari PKP Rp2.700.000 dikalikan 5% sama dengan Rp135.000. Sehingga PPh pasal 21 sebulan sama dengan Rp135.000 dibagi 4 sama dengan Rp33.750. Yang kelima, penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai dengan pemberian jasa. Yang pertama, bukan pegawai yang menerima imbalan. PPh pasal 21-nya sama dengan tarif pasal 17 kali PKP. Sedangkan PKP sama dengan 50% dikalikan penghasilan bruto. Yang kedua, peserta kegiatan yang menerima imbalan. PPh pasal 21-nya sama dengan tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto. Ilustrasinya sebagai berikut. Sam telah kawin tetapi tidak punya anak dan melaksanakan jasa perbaikan komputer kepada PT AA dengan fee sebesar Rp4 juta. PKP sama dengan 50% dikalikan Rp4 juta. Kemudian PPh pasal 21-nya sama dengan 5% kali 50% kali Rp4 juta sama dengan Rp100.000. Jika Sam tidak mempunyai NPWP, maka PPh pasal 21-nya dikalikan 120%, sehingga menjadi Rp120.000. Kemudian Eka, seorang atlet bulu tangkis yang bertempat tinggal di Jakarta, menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar Rp250 juta. PPh pasal 21-nya dihitung sebagai berikut. Hadiah sebesar Rp250 juta itu kita pisahkan. Yang pertama, yang Rp50 juta dikalikan 5% sama dengan Rp2.500.000. Dan sisanya Rp200 juta dikalikan 15% sama dengan Rp30 juta.
Sehingga total PPh pasal 21-nya sama dengan Rp32.500.000. Demikianlah penjelasan tema pajak penghasilan pasal 21 bagian yang keempat pada pembelajaran e-learning kali ini. Saya harapkan kalian semua dapat memahami dengan baik pokok bahasan ini dan jangan lupa mempelajari lebih lanjut, mendiskusikan dengan teman-teman kalian tentang tema ini, agar kalian semakin menguasai dan mampu menganalisis PPh pasal 21. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya mengucapkan terima kasih.